Berdarah-darah dia. Kenapa kamu nih? Kena pisau? Kena pisaunya. Dia pakai pisau? Iya. Pas teman saya ngadain ibadah doa Maria, terus RT ngomong, saya PRT namanya siapa? Namanya Diding. lu nggak ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono. Kalian berani tidak menghargai saya sebagai RT di sini gitu. Mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan. Sudah. Berdarah-darah dia. Kenapa kamu nih? Kena pisau? Kena pisaunya. Dia pakai pisau? Iya. Pas teman saya ngadain ibadah doa Maria, terus RT ngomong, saya PRT namanya siapa? Namanya Diding. lu nggak ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono. Kalian berani tidak menghargai saya sebagai RT di sini gitu. Mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan. Nah ini nih si Nandar sama kayak nama ribut sendiri kan. Ya namanya juga gak ada standar cuy. Ya, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Terima kasih untuk terus setia menantikan video-video saya dan belajar dari tempat ini. Sekarang kita akan bahas soal perdebatan Sinandar sama Kainama. Karena mereka sendiri kan pusing ya cuy ya. Ajarannya standarnya nggak ada yang jelas gitu. Standarnya nggak jelas, abu-abu. Makanya kenapa ribut sendiri. Nah, Sinandarnya bilang bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas. Tetapi Kainama bilang bahwa yang disalibkan itu yang lain. Kita akan lihat aja videonya, kita nonton ya. Sebetulnya siapa Pak yang disalib itu? Saya tidak mau kemudian bertele-tele Pak ya. Kita langsung buktikan Pak ya. Yang ternyata yang disalib itu adalah Yudas Pak, bukan Yesus. Jadi murid kalau ketemu guru cium jidatnya. Ini yang dilakukan Yudas kepada Yesus Kristus, yang lalu ada timbul pemikiran bahwa Yudas disalib. Yudas disalib. Tidak, Yudas tidak disalib. Yudas bukan pengganti, ada seseorang lain. Lalu sebetulnya siapa Pak yang disalib itu? Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan. Pada tahun 36 Masehi. Pakunya tembus bukan di sini, di sini. Lalu ditumit. Aduh, entai kadang-kadang ya. Ini loh, ini susahnya kalau model-model Kainama dan Nandar jadi satu, ribut sendiri. Nah, Nandar sendiri bilang yang disalibkan Judas, tapi si Kainama bilang bukan. Lalu siapa yang sebenarnya yang disalibkan? Katanya Yehohanan, siapa? Dan bahkan dikatakan tangannya itu sampai tembus bahkan tumitnya. Dia tahu dari mana? Yehohanan itu loh. Saya sendiri seumur-umur baru dengar ini kayak nama ini yang ngomong kok. Nah, sebenarnya kenapa kok bisa sampai ada kesimpang siuran soal penyalipan, bahkan yang disalibkan itu dikatakan orang lain. Karena jauh sebelum agama mereka dua ini ada, sebenarnya ada satu kitab. Kitab ini kitab palsu, kitab ini kitab apokripa. Kitab yang tidak diakui kebenarannya karena ya memang keliru gitu. Nah kitab ini kitab ditulis sama siapa? Penulisnya adalah Basilides. Kitab yang ditulis oleh Basilides. Siapa Basilides ini? Nah Basilides ini kan sendiri orang yang hidup di abad kedua lah sesudah Masehi atau abad kedua Masehi. Nah dia ini adalah seorang tokoh yang sebenarnya teologinya itu sinkritisme. Tahu sinkritisme ya? Sinkritisme itu percampuran antara filsafat, filosofi dengan teologi. Ya tidak hanya itu, mungkin kepercayaan-kepercayaan di daerah begitu kan. Contohnya orang Jawa punya kepercayaan primbon begitu, kemudian kita campurkan, kita kawinkan dengan teologi, kemudian sinkritisme. Tapi perbedaan dari Basilides ini, dia tidak mensinkritismekan ajaran agama Kristen dengan
filosofi Jawa, tidak. Karena Basilides bukan orang Jawa, cuy. Tapi yang dicampurkan adalah pandangannya Plato dicampurin dengan pandangan teologi. Plato itu kan penganut absolut ya. Allah itu absolut. Jadi bagi si Basilides ini Allah itu dia absolut, dan kemudian Yesus ini juga bersifat ilahi. Nah, bagi orang Gnostik itu tubuh atau materi ini dalam tubuh ini adalah jahat. Jadi suatu kemustahilan, tidak mungkin bahwa Allah itu menjadi manusia. Pemikiran ini juga sama dengan pemikiran yang dimiliki oleh si Kainama dan Nandar agamanya. Bahwa Allah itu tidak mungkin tinggal pada diri manusia, karena manusia itu materi yang jahat. Logikanya lah, Allah ketika bertemu dengan Musa, ya kan? Ketika Allah bertemu dengan Musa, kira-kira Allah wujudnya apa pada waktu itu? Dia di semak belukar, kotor, tapi kok bisa Allah di situ? Ya tempat itu kemudian jadi kudus karena Allah ada di situ. Ya manusia ini kalau roh Allah yang jadi manusia, ya maka manusia itu kemudian kudus, tidak ada dosa, tak bercacat. Karena keilahiannya itu. Bagi Gnostik, bagi Basilides, ini tidak bisa diterima. Bagaimana bisa Allah dia menjadi manusia dan kemudian dia disalibkan? Gak mungkin, gak masuk akal. Makanya kenapa Basilides dia memiliki teori bahwa Yesus itu ilahi. Tubuhnya Yesus itu hanya bayangan semu dari keilahian Yesus yang sejati. Sehingga tubuhnya itu sebenarnya tidak mungkin disalib karena dia tidak benar-benar memiliki daging. Menurut Basilides loh. Sehingga dia memunculkan teori bahwa yang disalibkan itu bukanlah Yesus, sebab Yesus itu ilahi, tapi digantikan oleh seseorang yang bernama Simon. Bukan Simon Petrus loh, Simon dari Kirene. Siapa Simon dari Kirene? Adalah seseorang yang tercatat dalam Alkitab, dialah yang membantu mengangkat salib Yesus ketika Yesus sudah merasa kelelahan. Nah, bagi Basilides, si Simon dari Kirene inilah yang kemudian disalibkan. Persoalannya, teori ini ternyata tercatat juga dalam ajaran agama dari Bangkai Nama, Kainama. Di kitabnya Kainama dan juga di kitabnya Sinandar. Di mana dalam kitabnya tertulis bahwa ada seseorang yang diserupakan. Tetapi yang diserupakan ini sebenarnya simpang siur. Bahkan Quraisy Shihab mengatakan bahwa yang disalibkan itu tidak tertulis siapa. Tapi yang jelas umatnya wajib mengimani bahwa yang disalib bukan Isa Al-Masih, bukan Yesus. Tetapi orang yang diserupakan. Jadi kayak gitulah. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang jadi persoalan. Kalau Nandar ngeklaim itu Yudas, Kainama ngeklaim itu Yehohanan, lalu sebenarnya yang benar yang mana? Kalau dalam Alkitab jelas, yang disalibkan adalah Yesus Kristus. Dia mati, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Mau bukti? Oh, banyak sekali bukti yang ada di dalam Alkitab. Silakan buka Alkitab, baca Alkitab baik-baik, jangan cuma dengar dari orang. Susah, kalau dengar dari orang kan dibilang kitabnya palsu, kitabnya nggak benar, dipalsukan sama Paulus dan lain-lain. Baca sendiri Alkitab supaya pinter. Jangan kemudian berpikir wah ini palsu dan lain-lain. Padahal kitab tersebut adalah benar adanya. Jadi bukti terlalu banyak untuk menunjukkan bahwa Yesuslah yang benar-benar disalib. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit kemudian naik ke surga. Terima kasih, itu saja dari saya, Luis Prasetyo di sini. God be with you all. Kan